hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Miss Tuti harapkan semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Nah, anak-anak hebat, hari ini seperti biasa kita akan belajar tematik bahasa Indonesia. Nah, siapkan dulu buku pena 1A, buku pengayaan tema 2 kegemaranku, pensil yang runcing, dan penghapus. Nah, sudah siap alat belajarnya? Nah, sekarang seperti biasa Miss Tuti punya pesan untuk anak-anak hebat di rumah. Ya, Miss Tuti mempunyai 3 kata ajaib. Nah, siapa yang masih ingat? Yang pertama, kata tolong, yang kedua, kata terima kasih, dan yang ketiga, maaf, ya. Jadi kata itu kita pergunakan ya dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku. Nah, contohnya kata tolong, kita minta tolong jika kita memerlukan bantuan kepada orang lain atau ayah, ibu, dan keluarga di rumah. Dan jangan lupa anak-anak hebat mengucapkan terima kasih ya. Nah, ada satu lagi kata maaf ya. Kata maaf jika kita mempunyai kesalahan kepada orang lain. Jadi kita maaf ya dengan sopan dan santun ya sayang ya. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita mulai belajar bersama walaupun dari rumah masing-masing, nah ikutin Miss Tuti ya. Kita berdoa bersama ya, cakupkan tangannya di depan dada. Ikutin Miss Tuti ya. Join your hand and close your eyes. Press start. Dear God, please bless myself, my teacher, and my friends, so we will understand the lesson that we will get today. Dear God. Namaskar. Anak-anak, tadi kita sudah berdoa dari rumah masing-masing. Nah, sekarang kita bernyanyi dulu sebelum mulai belajar bersama Miss Tuti walaupun dari rumah masing-masing. Ikutin Miss Tuti ya. Sekarang kita bernyanyi lagu Balonku. Nah, pasti sudah bukan pernah lagi, pasti sudah bisa bernyanyi bersama, tetapi dengan suara yang keras dan semangat. Ya nak ya, ikutin Miss Tuti ya dengan suara yang keras dengan judul Balonku. Kita mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Lagi sekali ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, anak, demikianlah lagu bersama Miss Tuti dengan judul lagu Balonku ya. Semoga anak-anak ceria, senang, happy, dan bahagia selalu, sehat selalu ya sayang ya. Nah, anak-anak, sekarang kita mulai belajar. Dengarkan penjelasannya Miss Tuti ya. Semoga anak-anak happy belajar bersama Miss Tuti ya. Terima kasih, selamat belajar dan semangat belajar ya nak. Nah, anak-anak perhatikan dan dengarkan Miss Tuti menjelaskan ya. Nah, sekarang Miss Tuti menjelaskan cara duduk yang benar. Yang pertama, duduk dengan tegak. Artinya anak-anak duduknya dengan tegak, tidak membungkuk. Yang kedua, jaga jarak pandang buku yaitu 30 cm sampai 40 cm. Yang ketiga,
tempat yang terang. Artinya anak-anak membacanya harus di tempat yang terang, bukan di tempat yang gelap. Nah, sekarang selanjutnya coba dilihat gambarnya ya nak. Nah, Miss Tuti punya 2 gambar di sini, yaitu Udin dan Beni. Manakah yang termasuk sikap menulis yang benar? Yang mana? Ayo nak, bisakah menebaknya? Ya, benar sekali. Beni ini adalah contoh menulis yang benar. Duduknya tegak dan jarak 30 cm jarak mata ke buku. Ya, lalu coba sekarang lihat gambar selanjutnya. Ya, contoh membaca yang benar. Yang mana? Ayo, Siti atau Dayu? Ya, benar sekali, di sini Siti yang benar ya nak, karena Siti duduk dengan tegak, lalu menjaga jarak pandang mata ke buku dan juga di tempat yang terang. Ya, nanti anak-anak seperti itu kalau membaca buku di tempat yang terang ya nak. Nah, sekarang selanjutnya ada 2 cara memegang pensil. Di sini sudah disebutkan ya nak, cara memegang pensil yang benar dan cara memegang pensil yang salah. Sebelumnya sudah Miss Tuti bimbing ya nak. Coba diperhatikan ya nak. Perhatikan Miss Tuti ya nak. Nah, perhatikan ya, bagaimana sih posisi tubuh yang benar saat membaca? Nah, coba lihat gambarnya ya. Yang pertama, sikap tubuh harus dalam posisi tegak. Nah, yang kedua, jaga jarak membaca. Jarak membaca tidak terlalu dekat dengan buku. Enak ya, Nanda. Dan yang ketiga, membacalah di tempat yang terang. Nah, seperti itu ya nak ya, biasakan membaca di tempat yang terang. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah tahukah posisi duduk yang benar saat membaca? Nah, seperti itu ya, bagaimana sih posisi duduk saat membaca? Nah, perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, coba lihat gambar manakah yang menunjukkan posisi benar saat membaca? Ya, coba perhatikan gambarnya nak. Iya, benar. Ini posisi benar saat membaca ya nak. Diikuti ya seperti gambar. Perhatikan ya nak. Anak-anak coba lihat. Ada gambar Siti dan Lani. Siti dan Lani suka membaca. Mereka membaca di perpustakaan. Mereka juga meminjam buku di perpustakaan. Membaca sangat berguna. Membaca membuat Siti dan Lani menjadi pandai. Siti dan Lani rajin berlatih membaca. Ayo kita belajar membaca. Nah, anak-anak mungkin belum tahu perpustakaan itu apa ya nak? Nah, perpustakaan itu adalah tempat meminjam buku di sekolah. Ya, karena anak-anak masih belajar di rumah, mungkin anak-anak belum pernah pergi ke perpustakaan sekolah. Nanti ketika anak-anak sudah boleh ke sekolah, anak-anak bisa membaca buku atau meminjam buku di perpustakaan sekolah ya nak ya. Nah, anak-anak coba lihat sekarang, Udin sedang membaca. Udin dan teman-teman belajar membaca. Mereka duduk dengan posisi yang benar. Mereka sudah menyiapkan buku bacaan. Perhatikan gambar Udin di samping. Bagaimana sikap duduk Udin? Iya, sikap Udin sudah benar. Duduk Udin dengan tegak, matanya tidak terlalu dekat dengan buku bacaan. Kemudian buku juga diletakkan di atas meja. Praktekkan ya sikap duduk seperti Udin. Nah, lakukan selalu saat anak-anak membaca. Ya nak, siap anak-anak di rumah? Nanti praktekkan sikap seperti Udin. Nah, sekarang mesti lanjutkan ya nak. Nah, ini Beni membaca kata-kata bergambar. Mari kita bersama-sama membaca kata-kata bergambar di bawah ini. Nah, yang pertama gambar buku. Terdiri dari 2 suku kata. Ya, yang pertama bu dan yang kedua ku. Kemudian ada kata selanjutnya baju. Nah, bunga, kaki, kuda. Kemudian topi, jari, dan yang terakhir adalah meja.
semua terdiri dari 2 suku kata ya nak. Nah anak-anak nanti diulang lagi membacanya ya bersama ayah dan ibu di rumah ya nak. Anak-anak tetap semangat belajar bersama Miss Tuti, perhatikan dan dengarkan penjelasan Miss Tuti ya nak. Nah sekarang Miss Tuti bertanya, anak-anak apa semua sudah bisa membaca? Pasti semua bisa ya nak. Nah membaca adalah kegiatan yang menyenangkan. Manfaat kalau anak-anak senang membaca adalah anak-anak bisa pandai, lalu menambah pengetahuan dan banyak memiliki informasi. Nah anak-anak bisa membaca seperti buku, koran, majalah atau yang lainnya. Oh ya anak-anak, dalam membaca itu banyak sekali kata-kata. Dalam kata-kata itu ada suku kata. Nah sekarang anak-anak lihatlah, inilah suku kata. Ada 3, yaitu yang pertama ada 2 suku kata, yang kedua ada 3 suku kata, dan yang keempat ada 4 suku kata. Nah sekarang kita belajar suku kata ya nak. Nah perhatikan Miss Tuti. Nah anak-anak, supaya lebih jelas kita lihat contohnya ya nak, dengan 2 suku kata. Contohnya baju, ada 2 suku kata ya anak-anak. Nah contoh yang lain, nah coba lihat, di sini ada buku, buku enak ya. Nah selanjutnya itu yang 2 suku kata. Sekarang yang 3 suku kata. Contohnya, coba perhatikan ya nak. Sekolah. Nah, selanjutnya ada belajar. Nah, itu yang 3 suku kata. Nah, lalu yang 4 suku kata contohnya, coba kita lihat sama-sama ya. Kegemaran. Coba dihitung nak. Kegemaran. Itu terdiri dari 4 suku kata ya nak. Baik anak-anak, sekarang kita latih kemampuan membaca ya. Di sini ada teks kata-kata. Yuk kita sama-sama membaca, ikutin Miss Tuti ya. Di sini ada huruf bu, bu, ku, dibaca buku. Nah, selanjutnya di sini ada huruf aja, dibaca meja. Nah, selanjutnya di sini ada huruf dibaca apa ya nak? Kursi. Nah, ini kursi ya nak. Dan selanjutnya di sini ada huruf dibaca siswa. Nah, selanjutnya di sini ada huruf dibaca sekolah. Nah, dan yang terakhir di sini ada huruf membaca. Nah, diulangi kembali ya. Demikianlah kegiatan belajar hari ini bersama Miss Tuti dalam pelajaran tematik bahasa Indonesia. Nah, semoga kegiatan belajar hari ini menyenangkan, bermanfaat dan berguna untuk anak-anak kesayangan Miss Tuti ya. Nah, anak-anak jangan lupa selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, selalu melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak. Enak ya? Nah, anak-anak. Dan satu hal lagi, jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu di rumah karena sudah membimbing dan menemani anak-anak belajar di rumah. Ya, bisa diucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata mesti ucapkan namaskar. Dadah.